Roll. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Fancy Zilnia Rifai. Di sini aku akan berperan sebagai host. Dan kali ini kita akan membahas apa sih? Kita akan membahas culture shock. Culture shock itu apa ya? Culture shock itu adalah regar budaya atau kondisi diri tidak siap ketika dihadapkan dengan kebudayaan baru. Nah, sekarang aku itu punya 3 fenomena culture shock nih yang biasanya dialami oleh para bule waktu datang ke Indonesia. Dan waktu aku bahas itu, aku bakalan minta bantuan sama 3 mahasiswi komunikasi. Oke, langsung aja kita kenalin sama 3 mahasiswi komunikasinya. Halo semuanya. Hai. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, perkenalkan aku Laura. Kenalin aku Dewi. Dan aku Rati. Oke, sekarang aku bakalan jelasin aturan mainnya. Yaitu aku bakalan nyebutin beberapa fenomena culture shock. Terus aku mau denger pendapat kalian dari segi teori komunikasi nih. Pasti kalian udah belajar kan? Karena kalian mahasiswa komunikasi. Sedikit. Iya, oke. Terus kali ini aku bakalan nyebutin ya. Untuk fenomena culture shock yang pertama, yaitu orang Indonesia itu murah senyum dan sangat ramah. Nah, banyak orang asing yang merasa bahwa masyarakat Indonesia itu merupakan seorang yang sangat ramah, baik, dan santai. Kira-kira kenapa ya orang berpikir warga asing itu sedikit punya culture shock ketika ada di sini terus orang Indonesia ramah? Silakan. Kalau dari aku sendiri sih mikirnya gini, karena Indonesia itu tingkat kolektivitasnya tinggi. Jadi tetap mengedepankan ramah tamah. Seumpama di dalam suatu lingkungan masyarakat itu terdapat salah satu individu atau salah satu manusia itu yang lebih mementingkan kepentingan orang-orang sekitar dibandingkan dengan lingkungannya, dibandingkan dengan dirinya sendiri. Jadi dia lebih membantu orang lain dibandingkan dengan dirinya sendiri, mementingkan lah seperti itu. Iya, benar sih, tingkat sosialisasi di Indonesia sendiri tuh cukup tinggi dibandingkan dengan orang-orang luar negeri ya tentunya. Karena ya dari faktor turun-temurun sih lebih tepatnya, dan ya mungkin itu aja sih. Ya mungkin karena gini ya, contohnya itu ada di negara Inggris atau Amerika Serikat itu kan orang kebanyakan itu mementingkan dirinya sendiri, dan banyak juga kasus-kasus kriminal yang menyebabkan orang-orang itu lebih kayak tingkat individualismenya itu tinggi. Oke, kita masuk ke fenomena culture shock yang kedua, yaitu tentang menggunakan gayung di toilet. Toilet di Indonesia itu masih menggunakan kloset jongkok. Untuk membersihkan diri akan disediakan gayung dan ember berisi air. Walaupun nggak semuanya ya, cuman masih ada banyak di Indonesia itu yang masih menggunakan gayung. Toilet dan kloset jongkok ini mudah ditemukan saat di daerah pinggir kota. Nah, ini juga yang membuat wisatawan asing atau warga asing itu culture shock, punya culture shock akan hal itu. Kira-kira kenapa ya kalau dari segi komunikasinya? Karena tingkat kecenderungan menghindari ketidakpastian di Indonesia itu cukup tinggi, sehingga Indonesia itu mungkin tidak berani untuk mengambil resiko yang tinggi seperti itu. Mungkin bukan tidak berani ya, dan Indonesia itu menurut saya sedang berada di tahap transisi dari negara berkembang menuju negara maju. Nah, itu dibuktikan dari fasilitas-fasilitas yang ada di mal-mal besar. Nah, itu juga sudah menggunakan WC-WC duduk ya tentunya. Tapi di masyarakat yang kita temui di sekitar kita, nah dia itu masih menggunakan WC jongkok juga sih sebenarnya. Nah, aku sangat setuju banget nih mengenai pendapat dari keduanya. Dan mengenai WC duduk, kenapa orang-orang di sekitar kita itu lebih memilih untuk memakai WC duduk? Karena menurut aku sendiri itu mereka itu bisa saja berpikiran bahwa ketika semua orang memakai WC duduk,
itu kan kita nggak tahu nih, mungkin mereka membawa satu penyakit atau mereka memiliki apa yang bisa menularkan kepada orang lain. Mungkin itu sih yang menyebabkan orang-orang di sekitar kita nggak mau untuk memilih memakai WC duduk, dan mereka lebih memilih untuk memakai WC jongkok. Bahkan mereka bisa saja menahan kayak buang air besar atau buang air kecil, dan lebih memilih untuk memakai WC-WC yang ada di SPBU. Mengantisipasi ya berarti ya. Mengantisipasi. Oke, nggak kerasa ya kita udah masuk ke fenomena yang ketiga atau yang terakhir, yaitu tentang mandi sehari bisa 2-3 kali dengan durasi yang cukup lama. Ini menjadi salah satu culture shock buat warga asing terhadap orang-orang Indonesia. Kenapa mandinya tuh banyak sekali ya, 2-3 kali sehari. Walaupun saya enggak sih. Oke, kita langsung tanya ke 3 mahasiswa kita. Silakan dijawab. Karena Indonesia itu masih menganut konsep waktu yang polikronik, di mana masyarakat Indonesia itu menganggap bahwa waktu itu tidak berjalan secara linier atau lurus. Jadi mereka menganggap itu waktu bisa diulangi, seperti itu. Bener sih, kalau dibandingkan dengan negara lain, sebut aja Jepang ya. Nah, di sana itu biasanya mandi cuma 1 kali sehari, dan itu biasanya dilakukan setelah beraktivitas atau biasanya malam hari. Nah, menurut mereka hal itu tuh bisa mengefisiensi waktu sehingga mereka bisa menggunakan waktunya itu untuk kegiatan yang lainnya. Benar banget sih, karena pada konsep komunikasi antar budaya sendiri itu konsep ruang dan waktu, khususnya konsep waktu itu, yang konsep waktu polikronik itu kan mempunyai efek, yaitu manusia akan mereka akan merasa lebih malas untuk melakukan suatu kegiatan. Contoh aja pada masyarakat sekitar kita, khususnya sekitar Jawa, mereka akan selalu mempunyai mindset yaitu alon-alon asal kelapan. Begitu. Nah, itu dia jawaban dari 3 mahasiswi komunikasi yang Masya Allah luar biasa banget. Tepuk tangan dulu. Nah, ya ini buktikan bahwa 3 mahasiswi komunikasi ini nggak sia-sia ya kuliahnya. Masya Allah. Luar biasa sekali. Oke, sekian dari aku sebagai host di sini. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.